Halo, nama saya Desi Suhari. Saya psikolog dari Universitas Indonesia. Saya pernah mengikuti Emotional Skill and Competence serta Evaluating Truth and Credibility dari Paul Ekman International. Profesi saya sekarang sebagai seorang facilitator dan juga associate facilitator untuk Mitologi Inspira. Hari ini saya akan membahas mengenai emotional intelligence. Salah satu dari komponen emotional intelligence tadi adalah social awareness dan relationship management. Dengan kata lain, di dalam interpersonal relationship, kalau kita memiliki kecerdasan emosi yang baik, maka kita akan mampu untuk bisa berelasi dengan baik dengan berbagai jenis orang, dengan berbagai jenis karakternya. Orang yang memiliki kecerdasan emosi, otomatis dia mampu mengendalikan dan meregulasi semua perasaan-perasaannya, baik itu positif maupun negatif. Dan ini berhubungan dengan apa yang disebut sebagai dialenting atau mental resilience. Dengan kata lain, diharapkan orang yang memiliki kecerdasan emosi pastinya memiliki emotional resilience yang juga baik. Respons emosi yang sehat dan tidak sehat pada satu trigger yang sama itu menunjukkan seberapa seseorang memiliki emotional intelligence yang bagus. Sekarang triggernya sama nih, yaitu workload yang tinggi. Bagaimana cara kita untuk bisa mengelolanya? Nomor satu tentu kita harus analyze. Kan tadi self-awareness ya. Nah, high workload itu adalah trigger. Dialami oleh orang yang berbeda. Analyze-nya, yang satunya muncul pikiran, waduh, susah nih. Emosi yang muncul, cemas. Perilakunya menjadi tidak mengerjakan apa-apa. Tetapi kalau seandainya dia memiliki respons emosi yang sehat, ketika dia menghadapi workload yang tinggi, maka pikiran yang muncul, wah, saya kayaknya tertantang nih untuk bisa mengerjakan yang ini. Perasaan yang muncul mungkin senang karena merasa dipercaya dan perilakunya bersemangat mengerjakan tugas itu. Dengan kata lain, tergantung bagaimana seseorang menganalisa trigger yang muncul. Ketika kita mengetahui bahwa kecerdasan emosi kita sudah cukup baik, maka tentu saja ini akan membantu antara kehidupan kita di pekerjaan dengan di rumah, alias kita bisa mencapai namanya work-life balance. Dengan cara apa? Dengan cara kita tahu how to set boundaries. Bagaimana kita bisa men-set boundaries antara pekerjaan dengan rumah. Lalu kita juga mengerti how to manage expectations. Bagaimana kita mengelola harapan-harapan kita sendiri. Mengapa kita bisa lakukan itu? Karena kita tahu apa yang kita rasakan, kita bisa memahami perasaan kita sendiri, dan ujungnya meregulasi diri, mengatur perasaan kita. Taking control of our own life. At the end, work-life balance bisa kita dapatkan. Kritik adalah sebuah trigger. Kalau kita memiliki emotional intelligence, ketika mendengar kritik itu yang kita anggap sebagai activating trigger, maka kita akan melakukan apa? Analyze, stop, think, analyze, baru respon. Orang yang memiliki kecerdasan emosi biasanya cenderung untuk bisa menunda responsnya, tidak bereaksi secara spontan. Empati adalah mengetahui apa yang dirasakan oleh orang lain, menempatkan diri pada posisi orang lain. Prinsip dasarnya cuma satu, yaitu perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Maka kalau kita berhadapan dengan pelanggan, tentu saja kita coba pahami kebutuhan mereka. Dengan memahami kebutuhan mereka, kita sudah menunjukkan empati pada mereka.
Ketika kita stres di dalam dunia pekerjaan atau menghadapi pekerjaan kita, bagaimana mengelolanya? Saya mau membagi ada 2 strategi untuk mengelola stres. Yang pertama, strategi fisik, yang kedua, strategi mental. Kalau strategi fisik berkaitan dengan yang tadi, breathing technique. Breathing technique bukan hanya sekedar strategi fisik, tapi akan membantu kita untuk merumuskan kembali bagaimana perasaan kita menghadapi stres pekerjaan itu. Bicara strategi mental, maka yang bisa kita lakukan adalah 3. Yang pertama, alter. Alter artinya mengubah cara pandang. Cara pandang kita terhadap stresor atau si pekerjaan itu. Yang kedua, accept. Menerima. Acceptance adalah salah satu juga ciri orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik. Dan yang ketiga, adapt, beradaptasi dengan stresor tersebut. Adapt adalah juga salah satu ciri dari orang yang cerdas emosi. Stres sebetulnya adanya di dalam diri atau di luar diri. Sesungguhnya hidup ini dipenuhi dengan stresor. Tetapi bagaimana kita memaknai stresor, bagaimana kita memaknai situasi lingkungan, itulah yang akan akhirnya membuat seseorang menjadi stres atau tidak. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa membuat diri kita lebih tahan terhadap stres adalah dengan bagaimana kita memaknai hidup ini, memaknai situasi-situasi yang ada. Dan pada kenyataannya, hidup ini 10% adalah kejadiannya, 90% bagaimana kita meresponsnya. Bagaimana kita merespons tergantung dari bagaimana kita memahami dan memaknai perasaan kita, emosi kita, alias cerdas secara emosi. Salah satu cara untuk mengatasi stres juga sebetulnya adalah time management, mengelola waktu. Mengelola waktu itu artinya mengatur mana yang urgent, mana yang tidak urgent, mana yang penting, mana yang tidak penting. Notion yang sekarang berkembang adalah bahwa karyawan lebih produktif bila karyawan merasa senang. Karyawan lebih produktif bila kehidupannya balance. Nah, salah satu untuk bisa membuat balance itu adalah perusahaan perlu mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dan juga lebih positif untuk menjaga kesejahteraan dari karyawannya, bukan hanya dari sisi finansial, tapi dari sisi mental. Mental well-being itu perlu dijaga oleh perusahaan. Bagaimana caranya? Ya dengan membuat berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan emotional intelligence dari karyawan-karyawannya. Karena kalau karyawan happy, perusahaan produktif, ujung-ujungnya bottom line dapat. Demikian pembahasan kita singkat tentang emotional intelligence. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan seolah-olah emotional intelligence itu sesuatu hal yang baru ya. Padahal ternyata saya mau ambil sebuah quote dari Aristoteles. Aristoteles kita tahu adalah Greek philosopher dari zaman Yunani kuno. Ini katanya, anybody can become angry. That is easy. But to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and is not easy. Saya Desi Suhari untuk Mitologi Inspira.